Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, melalui video kali ini tentang ternak kambing perah, kami akan mencoba menjawab komentar yakni bagaimana Mas tentang prospek susu kambing perah ke depannya, teman-teman. Nah, jadi kami sudah menjelaskan pada video sebelumnya bahwa untuk ternak kambing perah itu keuntungannya lebih dari satu, teman-teman. Nah, kita hanya menceritakan sekilas saja di sini. Nanti kami akan lebih detailkan lagi ceritanya tentang prospek susu kambing perah di dunia industri, teman-teman. Nah, jadi apa saja keuntungan dari ternak kambing perah? Yang pertama itu dari breedingnya, teman-teman. Dari breeding, kalau teman-teman mendapatkan anak kambing yang jantan, itu teman-teman nanti bisa untuk penggemukan fattening. Kemudian kalau kualitasnya masih sudah bagus, itu untuk peranakan calon pejantan di kandang. Terus kalau betina itu untuk tambahan pabrik susu di kandang, teman-teman. Itu dari breeding. Yang kedua, teman-teman di ternak kambing perah itu juga bisa menjalankan fattening, teman-teman, atau penggemukan. Nah, dengan program fattening itu teman-teman tentunya juga mendapatkan keuntungan. Nah, yang ketiga tentu yang pemasukan hariannya itu juga dari susu kambingnya, teman-teman. Nah, tapi ketiganya itu tentu juga bertahap, teman-teman. Tidak bisa teman-teman langsung bisa mendapatkan keuntungan dari ketiga poin tersebut. Karena di ternak kambing perah itu ada tahap-tahapannya, yaitu tahap investasi, kemudian yang kedua tahap seleksi, yang ketiga baru milking. Nah, kita akan mulai membicarakan detail tentang prospek susu kambing dalam dunia industri. Jadi seperti ini, teman-teman. Realita bahwa untuk pabrik susu kambing itu masih baru mendapatkan suplai dari peternak kambing perah itu baru sekitar 60%, teman-teman. Artinya kebutuhan susu kambing dalam skala industri itu masih sangat kurang atau masih suplainya itu masih di bawah dari target pabrik susu. Nah, dan harganya otomatis juga masih sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa harga susu kambing itu biasanya 4 kali lipat dibandingkan susu sapi perah. Itu juga mencerminkan bahwa memang kualitas susu kambing itu jauh lebih bagus. Nah, kalau di teman kami ini itu harga per liter itu sudah sekitar 25.000 per liternya. Nah, jadi apalagi setelah kemarin dengan adanya COVID itu kesadaran orang-orang dalam tentang kesehatan itu semakin aware atau perhatiannya semakin meningkat. Nah, dari kesadaran tersebut sehingga mereka itu cukup bisa menerima bahwa memang dengan harga susu kambing yang jauh lebih mahal dibandingkan susu sapi, mereka itu juga tidak keberatan untuk membeli produk turunan dari susu kambing. Nah, baik itu dari susu kambingnya sendiri, susu bubuk kambingnya, kemudian dari kejunya, itu juga masih banyak peminatnya meskipun harganya jauh lebih mahal. Kembali lagi bahwa di pasar itu memang segmen pasar itu memang macam-macam. Ada yang segmennya murah, menengah, bahkan yang menengah ke atas seperti itu. Jadi dengan supply ke pabrik baru sekitar 60%, artinya prospek ternak kambing perah itu cukup bagus. Nah, terus kami juga ingin melanjutkan menjawab dari komentar yang lain. Kalau begitu, kenapa saat ini itu dengan semakin maraknya peternak kambing perah, itu kenapa belum bisa menyuplai ke pabrik susu itu 100%? Nah, jadi seperti pertanyaan tersebut itu sudah kami jawab pada video sebelumnya, di mana bahwa memang dalam kurun waktu 2 tahunan ini memang populasi ternak kambing perah itu meningkat, teman-teman. Tetapi peningkatan tersebut
juga tidak bisa langsung merepresentasikan juga meningkat atau sebanding dengan meningkatnya suplai susu kambing ke pabrik. Kenapa demikian? Dikarenakan ini teman-teman, yang namanya ternak kambing perah itu kan ada tahap breeding, ada tahap peranakan. Jadi teman-teman itu berproses dari mulai menghasilkan cempe. Kalau cempe jantan itu dipisah, artinya dipisah tidak untuk kandidat calon pabrik susu di kandang teman-teman. Terus kalau betina baru teman-teman untuk dibesarkan. Artinya kan butuh waktu minimal 2 tahun untuk cempe teman-teman yang di kandang itu bisa diperah pada laktasi pertama. Katakanlah dia laktasi pertama produksi susunya sekian, nanti laktasi kedua juga meningkat. Itu jika berjalan mulus teman-teman. Artinya berjalan mulus itu tidak ada faktor X atau faktor kematian atau faktor penyakit seperti itu. Nah, adapun nanti juga tantangannya teman-teman juga akan belajar dalam pakan yang cocok untuk meningkatkan produksi susu di kandang teman-teman. Itu juga berpengaruh, termasuk penanganan teman-teman menghadapi penyakit cempe, kemudian penanganan teman-teman dalam manajemen pakan, manajemen kandang itu juga akan berpengaruh. Nah, itu tahap kenapa semakin dengan maraknya populasi peternak kambing perah itu tidak langsung mencerminkan atau selaras dengan peningkatan atau kenaikan dari suplai susu kambing perah ke pabrik seperti itu. Oleh karena itu memang saat ini memang belum bisa tercapai lebih dari 60% untuk suplai susu kambing ke pabrik. Dan maka dari itu dari Aksara Agro and Farm sebenarnya ingin menyampaikan bahwa teman-teman jika ingin melihat atau memulai usaha ternak kambing perah itu prospeknya masih bagus, karena semakin ke depan itu dunia industri makanan, kosmetik dan sebagainya itu semakin kesini itu semakin sadar tentang ya memang tidak bisa dipungkiri kualitas susu kambing itu jauh lebih bagus dibandingkan yang lain. Tadi bukan ingin kita membandingkan dengan secara susu sapi dengan susu kambing, tapi memang segmennya itu sudah ada teman-teman. Segmen yang pasar susu kambing dengan susu sapi itu sudah ada sendiri-sendiri. Mereka tidak akan saling bertabrakan. Nah, dan teman-teman itu untuk memulai ternak kambing perah itu seperti apa dari cara yang paling ekonomis itu nanti teman-teman bisa melihat di playlist ternak kambing perah kami teman-teman. Nah, tapi perlu kami ingatkan kalau teman-teman ingin instan untuk ternak kambing perah itu juga dihindari teman-teman. Bagaimanapun milking itu bagian yang kedua atau yang ketiga, artinya bukan bagian yang pertama yang teman-teman nanti bisa untuk menghasilkan cuan dari susunya. Jadi milking itu tahap yang kedua atau yang ketiga, karena tahap yang pertama itu breeding. Nah, kemudian kecuali teman-teman sudah cukup pengalaman dalam hal perawatan kambing di ras yang lain, kemudian teman-teman langsung mendatangkan indukan yang sudah laktasi 1 atau laktasi kedua sehingga masuk ke kandang teman-teman tinggal perah. Tapi kalau belum pengalaman, teman-teman nanti akan juga malah stres dalam hal manajemen pakan, kandang, kemudian indukan maupun yang lain. Nah, mungkin itu teman-teman jawaban kami tentang bagaimana prospek susu kambing di dunia industri, dan realitanya memang saat ini baru suplai itu sekitar 60-an %. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.